Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa Sekolah Bisnis IPB yang saya banggakan. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya dan tetap semangat. Oke, kembali lagi di mata kuliah simulasi bisnis di pertemuan pertama di sesi UAS ini. Hari ini kita akan belajar mengenai wirausahawan kita akan belajar tentang eh, generasi ide bisnis atau business idea generation, berpikir kreatif, penyaringan ide dan rencana bisnis. Oke, jadi di sesi UAS ini kita lebih ke belajar tentang perencanaan bisnis atau business plan. Kalau di sesi UTS kan kita belajar tentang pemodelan. Jadi ini lebih ke bisnis yang realnya. Nanti di akhir kalian akan diberi tugas untuk membuat sebuah ide bisnis berbentuk kelompok. Kelompoknya dari kelompok UTS saja. Lalu nanti kalian rembukan ide bisnis apa yang kira-kira berpotensial untuk kalian jalankan. Mudah-mudahan harapannya nanti bisnis ini bisa berjalan sampai dengan kalian membuat skripsi untuk dijadikan bisnis, atau bisa juga seperti kakak tingkat kalian bisa juga untuk dibuat sebuah lomba perencanaan bisnis. Oke, jadi lanjut ya. Jadi di sini ada wirausahawan yang sukses. Wirausahawan yang sukses itu dia biasanya semangat untuk melakukan bisnis, passion for business. Kemudian fokus pada produk atau pelanggannya, kemudian kegigihannya yang tinggi meskipun dia gagal, kemudian memiliki intelijensi eksekusi. Kemudian di sini adalah perjalanan panjang untuk sukses dalam bisnis. Yang pertama itu diawali dengan ide, kemudian peluang, kemudian apa namanya ini? Kelayakan, visibility, kemudian perencanaan bisnis, implementasi, evaluasi, modifikasi, dan manajemen. Nah, jadi bisnis itu diawali dengan ide, kemudian setelah ide itu dijadikan peluang. Nah, dari peluang ini kita screening kelayakannya. Kemudian jadi sebuah bisnis plan. Lalu dari bisnis plan ini diimplementasikan, dievaluasi, kemudian kembali lagi ke bisnis plan tadi untuk dijalankan. Selanjutnya adalah proses. Nah, proses bisnis ini seperti Jadi proses bisnis ini dia ada brainstorming untuk inovasi produk baru, kemudian ada penyaringan ide-ide tersebut, kemudian bisnis plan dan implementasi. Nah, sekarang proses bisnis ini dia seperti funnel, itu corong. Kenapa seperti corong? Karena dia ujungnya itu atau atasnya itu dia melebar. Melebar ini artinya dia siap mewadahi ide-ide kreatif dari otak kita, terutama di otak bagian kanan ya, atau soft thinking atau pikiran halus kita itu mewadahi ide-ide kreatif. Kemudian semakin ke bawah semakin mengerucut. Nah, ini adalah logikal. Kita harus berpikir secara logikal
dengan menggunakan otak kiri atau hard thinking, pemikiran yang keras, artinya dia harus lebih spesifik dari ide yang kreatif, yang banyak ini, yang luas, yang lebar, dikerucutkan menjadi ide yang sangat spesifik, yang sempit. Kemudian di sini ada ide bisnis. Ide bisnis ini are a dime a dozen. Ini merupakan sebuah idiom dalam bahasa Inggris yang memiliki makna bahwa jika suatu hal memiliki sifat yang sangat umum dan tidak memiliki nilai khusus atau berharga. Jadi ide bisnis itu kita harus umum dulu ya, berpikir umum. Jadi jangan aduh nggak ada ide gitu kan. Itu salah ternyata. Kita sebetulnya tidak membatasi ide-ide. Makanya di sini dime a dozen. Jadi harus berpikir secara umum dulu, general, baru nanti kita spesifikasikan. Ini untuk menyaring ide dulu. Kemudian jangan sembunyikan di bawah terpal. Nah, ini jangan jatuh cinta pada ide kita sendiri. Maksudnya jika kalian membuat suatu ide, jangan gampang puas dengan satu ide saja. Tapi kalian harus gali terus ide sampai mentok gitu kan. Jadi jangan jatuh cinta dengan ide Anda sendiri. Sehingga kalian menutup peluang atau kemungkinan dari pendapat atau ide orang lain. Itu tidak boleh. Kemudian jangan sembunyikan di bawah terpal, in the backyard. Ini maksudnya ide kalian itu jangan disembunyikan lah, jangan ditutup-tutupi, tapi harus diluapkan, dikeluarkan. Kemudian lihat sebelum Anda melompat. Artinya dia mengevaluasi potensi secara kritis untuk bisnis sebelum memulai. Kemudian selanjutnya Anda harus menyaring dari 100 ke 1000 perbedaan ide sebelum menemukan peluang sejati ya, peluang yang sebenarnya yang cocok untuk kalian dalam hal ini tempat dan saat ini, dari dalam waktu dan tempat saat ini. Jadi jangan kalian punya ide tapi idenya ide jadul gitu, tapi harus sesuai dengan waktu saat ini. Kemudian selanjutnya hindari industri jasa yang dalam keadaan ekonominya menurun. Artinya kalau misalkan udah tahu bisnis itu kelihatannya kurang menjanjikan, kurang apa ya, malah penjualannya misalkan menurun, tapi kalian bikin ide bisnis itu. Nah, itu hindari ya. Kemudian kecuali kalian punya inovasi yang bisa membangkitkan ide bisnis yang sudah lemah itu menjadi kuat kembali. Kemudian di sini juga hindari industri retail dalam ekonomi yang sedang menurun. Kemudian mencari nilai tambah yang bisnisnya itu berorientasi kepada ekspor yang menjual ke pasar yang berkembang. Selanjutnya adalah ide versus peluang. Nah, ide versus peluang ini, ide ini tadi seperti saya bilang
suatu hal yang memiliki sifat yang umum dan tidak memiliki nilai khusus atau berharga. Jadi hanya sebuah ide saja gitu. Terus kalau peluang, nah kalau peluang ini adalah ide bisnis yang menawarkan potensi pengembalian return on pengembalian modal yang diinvestasikan lebih dari offset biaya modal itu berdasarkan resiko yang disesuaikan. Lalu di sini masih ide versus opportunity, peluang. Jadi kalau ide ini ibaratkan seperti kita memanen kontaminasi logam berat dari dasar sungai menggunakan tanaman seperti contohnya ini. Ini adalah tanaman bunga teratai, dia yang menyerap mungkin bisa jadi kalau di sungai itu ada kontaminasi logam beratnya, dia bisa menyaring gitu. Jadi ide itu ibaratnya seperti itu, seperti memanen logam berat ya. Kemudian kalau opportunity atau peluang, dia misalkan menjual teknologi solusi polusi kepada perusahaan di bawah perintah pembersihan lingkungan. Nah, jadi kalau peluang itu lebih ke langsung ke target sasarannya. Jadi misalkan si di sini perusahaan eh, perusahaan industri itu kan biasanya mencemari lingkungan. Nah, si ini tuh dia menjual teknologi untuk menyelesaikan si polusi yang mencemari lingkungan tersebut. Nah, itu adalah peluang. Bisa bedakan ya antara ide dan peluang. Lanjut. Di sini ada kesempatan ide, kesempatan yang ideal, sorry. The ideal opportunity. Peluang yang ideal. Jadi di sini artinya pasar pelanggan yang termotivasi dan besar disiapkan untuk membayar pay any price berapapun untuk produk atau service yang Anda tawarkan. Nah, itu adalah peluang yang ideal. Kemudian, jadi seberapapun harganya, jika ide kalian itu dibutuhkan oleh pasar, pasti pasar akan membelinya. Itu salah satu peluang yang ideal. Kemudian di sini pembeli melakukan pembelian ulang diperlukan bagi pelanggan untuk memenuhi permintaan mereka. Nah, ini juga salah satu ciri bisnis yang berhasil itu pasti ada repeat purchasing atau repeat buyer, repeat buying. Ada pembelian berulang. Kemudian di sini hambatan masuk yang signifikan untuk setiap potensi pesaing mempertahankan dominasi pasar Anda untuk jangka waktu yang lama. Jelas ya, karena bisnis kita ingin sustain, berkelanjutan, maka kita harus bisa mempertahankan dominasi pasar ini. Kemudian sedikit atau tidak ada investasi modal yang diperlukan. Ya, jadi walaupun ada modal investasinya tapi hanya sedikit atau bahkan tidak ada investasi modal sama sekali. Nah, itu adalah peluang yang ideal. Selanjutnya adalah margin keuntungannya yang tinggi, artinya harga jual dikurangi biaya produksinya juga tinggi.
harga jual dikurangi biaya produksi itu adalah margin. Jadi keuntungannya tinggi. Terus sedikit karyawan dan sedikit tuntutan atas waktu Anda. Nah, artinya dia bisa mungkin di by mesin gitu ya. Jadi sedikit kita memperkerjakan karyawan, karena kan semakin sedikit kita memperkerjakan karyawan, mungkin biaya untuk cost untuk upah karyawannya menjadi berkurang. Dan waktu untuk kitanya juga tidak menyampaikan diri sendiri gitu. Berarti automatically prosesnya secara otomatis bisa jadi. Jadi itu ide-ide yang peluang yang ideal, bukan sudah ide lagi tapi udah peluang. Kemudian ini adalah peluang yang kecil. Jadi di sini sedikit pelanggan, kemudian tidak ada pembelian ulang, itu sporadik dan permintaan yang tidak terduga. Jadi kita tuh susah memprediksi permintaannya. Mau kita produksi besar butuh biaya yang besar juga. Kalau kita produksi sedikit nanti khawatirnya pembelinya banyak. Jadi emang tidak bisa diprediksi. Itu peluang yang kecil. Kemudian di sini sedikit hambatan yang masuk bagi pesaing sehingga mudah bagi siapa saja untuk memasuki pasar untuk bersaing dengan Anda jika Anda berhasil mengembangkan pasar. Di sini artinya bahwa peluang produk Anda itu mudah ditiru pasar sehingga mudah ditiru oleh orang lain sehingga mungkin orang lain bisa menciptakan pasar baru dan mudah sekali untuk masuk ke pasar kalian. Kemudian di sini diperlukan investasi modal awal yang berkelanjutan yang besar. Kemudian margin keuntungannya rendah. Selanjutnya adalah di sini hard and soft thinking. Di sini ada terdapat dua pendekatan dalam berpikir secara sistem, yaitu hard and soft system thinking. Jadi secara sederhana keduanya ini dibedakan atas dasar jenis masalah yang dihadapi. Nah, kalau hard system digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang terstruktur dengan jelas. Sedangkan kalau soft itu digunakan untuk menyelesaikan situasi masalah yang kompleks, tidak terstruktur, dan tidak terdefinisi dengan baik. Di sini kalau hard itu ada logik, ada beralasan, presisi, akurat, konsistensi, work, dan sebagainya. Begitu juga dengan soft, ada metafor, dream, ambiguities. Nah, selanjutnya adalah di sini ini adalah menggambarkan sisi otak kiri dan otak kanan manusia, human. Terutama manusia ya. Di sini kalau otak kiri dia lebih ke verbal, analitik, simbolik, abstrak, temporal, rasional, digital, logikal, dan linear. Kemudian kalau otak kanan, dia lebih ke non-verbal, sintetik, konkret, analogik, non-temporal, non-rasional, spasial, intuitif, dan holistik. Nah, di sini adalah selanjutnya kunci atau hambatan mental untuk berpikir kreatif. Yang pertama itu fokus pada jawaban yang benar. Nah, itu salah satu yang menghambat kreativitas. Kemudian itu tidak logis. Kemudian
mengikuti aturan. Kemudian bersikap praktikal. Kemudian menghindari ambiguity. Kemudian salah, kalau salah ya sudah salah gitu. Kemudian dia bermainnya secara sembrono, asal-asalan. Kemudian dia bukan bidang saya, itu bukan bidangnya. Kemudian jangan foolish, jangan bodoh, terus saya tidak kreatif. Nah, ini adalah kunci atau hambatan untuk kreativitas. Kira-kira kalau yang kunci, yang bisa jadikan kunci yang mana? Coba nanti kalian ini ya analisis yang kira-kira ini sebagai kunci ataukah sebagai hambatan kreativitas, silakan dipilih. Kemudian selanjutnya ini adalah menghasilkan ide bisnis baru. Di sini tekniknya meliputi ada brainstorming kelompok. Brainstorming itu dia latihan berpikir secara lateral, kemudian bisa juga dengan menggunakan research, observasi, atau percobaan, atau dengan prototype. Kemudian ada grup fokus, ada survei, dan ada analisis dan refleksi tren. Ini berdasarkan ekonomi, sosial, teknologi, sains, dan politik, dan regulasi, perubahan regulasi. Kemudian selanjutnya, di mana peluangnya? Nah, pertanyaannya gitu. Di mana peluangnya? Jadi peluang itu muncul di keadaan yang berubah-ubah, yang kacau, yang membingungkan, yang tidak konsisten, yang lag, yang terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan informasi, itu bisa dijadikan peluang. Kemudian vakum di industri atau pasar. Jadi suatu produk yang vakum di industrinya atau pasar itu bisa mungkin dijadikan peluang juga. Selanjutnya adalah strategi untuk menemukan peluang baru. Apa saja? Di sini carilah peluang berikut ini. Apakah hal-hal yang mengganggu Anda atau hal-hal yang mengganggu orang lain atau menghentikan orang lain melakukan apa yang mereka inginkan, misalkan. Atau misalkan kemajuan baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, atau solusi dalam bidang yang diterapkan ke bidang yang lain, kemudian mencari masalah yang butuh dipecahkan, atau misalkan perubahan di dunia, apakah perubahan itu di demografi, society atau masyarakat, teknologi, sains atau politik dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pentingnya untuk berpikir lateral. Nah, saat melakukan brainstorming, mulailah menggabungkan ide, menggunakan masing-masing ide tersebut sebagai sebagai batu loncatan untuk sesuatu yang lain. Don't be afraid to experiment. Jangan takut bereksperimen. Contoh misalkan di sini.
ada 2 ide. Yang pertama itu ada 2 ide. Yang pertama ini peeling pen, cat yang mengelupas, dan gunpowder, bubuk mesiu. Jadi di sini saya membenci menggores cat yang lama di bagian luar rumah saya. Saya berharap sesuatu yang saya dapat bisa bisa diledakkan, bisa meledakkannya. Tentu saja itu akan menghancurkan rumah, tapi jadi mungkin di sini cara berpikir dia seperti mungkin kalian sudah kalau pernah menonton Mr. Bean, jadi dia tuh mau ngecat tapi males lama gitu kan. Nah, dia berpikir gimana caranya biar dia bisa mengecat dalam waktu singkat semuanya kecat. Nah, terus dia pakai petasan ya, yang dimasukkan ke dalam catnya. Jadi ketika petasan itu meledak, catnya juga ikut meledak kan. Jadi asumsi dia semua dindingnya sudah tercat karena hasil ledakan itu. Mungkin berpikirnya seperti itu. Itu boleh saja, itu namanya ide. Nah, di sini yang kedua, mungkin ada is an addictive zat adiktif yang bisa dimasukkan ke dalam cat sebelum diterapkan, itu akan memicu kepuasan, memicu penghapusannya dengan mudah. Mungkin dulu ya orang berpikirnya gimana caranya biar menciptakan cat itu supaya bisa dihapus gitu. Kayak mungkin kalau kita punya anak kecil, itu permasalahannya pasti ketika anak itu sudah rasa ingin tahunya tinggi, dia suka mencoret-coret di tembok gitu. Nah, itu kan masalah juga. Akhirnya sebenarnya sekarang udah ada solusinya, ada cat yang bisa dihapus gitu. Nah, ini ide dari dulu ya, dari zaman dulu. Sekarang baru terrealisasi. Terus selanjutnya ini teknik berpikir lainnya. Kita bisa menggunakan pertanyaan bagaimana jika misalkan cat diberi zat adiktif. Nah, itu akan seperti apa hasilnya? Kemudian atau bermain dengan ide, kemudian tantang aturan atau menentang aturan dengan masalah. Biasanya tadi kan yang menghambat kita berpikir kreatif itu adalah suatu aturan. Jadi gak apa-apa kalau misalkan kalau kalian punya power, tantang aja aturan tersebut. Itu bisa jadi bahkan bisa jadi peluang ya kalau misalkan. Kemudian selanjutnya jadilah pesulap. Jadi pesulap itu dia ingin merubah sesuatu, nggak tahu itu mau jadi apa gitu. Ya itulah the power of magic. Jadilah pesulap. Jadi itu salah satu teknik berpikir kreatif. Kemudian jadilah seperti anak-anak, karena cara berpikir anak-anak itu masih polos ya. Kadang tidak memikirkan akibat dari idenya tersebut, apakah baik atau buruk. Yang penting dia punya ide dan dia ingin melakukannya, seperti itu. Atau satu lagi, bersikap ambigu dan cari suatu kemungkinan. Terus, nah sekarang kita tanya, kapan sih akan membuka suatu kreativitas? Nah, kapan waktunya gitu kan? Jadi suatu kreativitas itu akan terbuka ketika kita misalkan di sini, kalau di sini ya secara teori, di tepi pengalaman manusia. Oh.
di tepi atau di ujung pengalaman manusia pada momen yang ekstrim mungkin ya. Mungkin ketika kamu sedang lelah, aduh saya sudah lelah, biasanya itu ide kreatif itu baru muncul. Atau ketika kamu sedang istirahat, atau ketika kamu ditekan oleh tenggang waktu atau deadline, atau ketika kamu stres, nah itu bisa jadi kreativitas baru muncul. Kemudian atau kan ketika kamu sedang bermain, atau ketika kamu sedang jalan-jalan, berlibur, vacation, atau ketika kamu sedang olahraga. Jadi cobalah melakukan sesuatu yang berbeda dari rutinitas sehari-harinya. Pasti itu ide kreativitas itu akan muncul. Selanjutnya yaitu brainstorming. Di sini brainstorming ini dia memerlukan pemikiran yang kreatif atau soft thinking. Berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan proses brainstorming. Pilih fasilitator, kemudian bentuk kelompok kecil, bekerja lebih baik daripada kelompok besar. Kemudian freewheeling. Freewheeling itu keadaan yang bebas dan tidak terhambat. Nah, itu yang perlu kita dorong. Jadi semakin liar idenya itu semakin baik. Kemudian brainstorming secara spontan. Kemudian tidak ada kritik, tidak ada yang kritik yang negatif. Kemudian kuantitas, semakin besar jumlah ide, semakin besar kemungkinan menemukan ide yang berguna, useful. Kemudian rekam ide dan pokoknya merekam ide dalam tampilan yang penuh, full. Jadi idenya tuh jangan setengah-setengah lah, kita harus merekam ide yang full. Terus ciptakan the void, ciptakan kekosongan. Dan mungkin dari kita harus mengisi kekosongan dari kalau kita karena brainstorming itu kan kayak mewadahi ide-ide gitu. Jadi kita harus menciptakan kekosongan tersebut dengan ide-ide kita. Kemudian tahan untuk komitmen pada satu ide. Ketika kita sudah menemukan ide yang cocok, itu kita harus tahan, resist. Kemudian kombinasikan dan tingkatkan ide yang orang lain dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru lainnya. Di sini bisa identifikasi ide-ide yang paling menjanjikan dan atau bisa memperbaiki dan memprioritaskannya. Selanjutnya di sini ada reverse brainstorming. Ini adalah teknik yang baik untuk memecahkan suatu masalah secara kreatif dan dapat menyebabkan solusi yang kuat. Jadi ini reverse brainstorming itu kayak bisa dikatakan mungkin kebalikan brainstorming yang terbalik ya kalau kalian searching gitu. Di sini ada pertanyaan, dalam berapa banyak cara ide, dapatkah ide tersebut gagal? Nah, jadi kita tuh kayak berpikir, kan kalau mungkin brainstorming mau ide-ide yang kemungkinan bisa dilakukan. Nah, ini sekarang kita berpikirnya kalau ide kita gagal gimana gitu. Jadi setelah kalian mengidentifikasi semuanya, misalkan ada yang salah dalam sebuah ide, itu kalian harus mendiskusikan cara untuk mengatasi masalah tersebut.
Selanjutnya ada brand writing. Oh ya, sebelumnya mungkin ada penjelasan sedikit, saya lupa. Jadi si reverse brainstorming itu dia suatu metode kelompok untuk mendapatkan ide-ide baru yang berfokus pada sisi negatif. Jadi tadi kan, gimana kalau kita gagal? Nah, sebenarnya tadi seperti saya bilang kalau reverse brainstorming itu mirip dengan brainstorming. Namun dalam metode ini seseorang diperbolehkan untuk memberikan kritik, bahkan kritik yang negatif. Itu kita bisa melakukan reverse brainstorming. Kemudian ada brand writing. Brand writing ini dia pengembangan dari brainstorming, merupakan teknik dalam mencari ide dalam grup secara tertulis. Caranya di sini pertama pimpinan pemimpin grup mempresentasikan masalah yang dicari, ide pemecahannya. Kemudian semua anggota itu semua anggota grup diberi kertas dan dipersilakan untuk menulis idenya di kertas tersebut. Nah, setelah itu si kertas itu dikumpulkan dan ide yang masuk akan dibacakan, didaftar dan didiskusikan bersama. Jadi itu adalah teknik brand writing. Selanjutnya ada Big Dream Approach. Big Dream Approach ini dia mengembangkan sebuah ide baru dengan cara berpikir secara luas tanpa batas. Selanjutnya ada parameter analisis. Jadi parameter analisis ini mengembangkan sebuah ide baru dengan berfokus pada dua aspek, yaitu identifikasi parameter dan sintetis kreatif. Nah, apa saja itu? Jadi kalau identifikasi parameter itu dia analisis variabel dalam situasi untuk menentukan relatif pentingnya, atau variabel pentingnya adalah fokus dan lainnya dikesampingkan. Kalau sintesis kreatif itu hubungan antara parameter yang menggambarkan masalah mendasar yang diperiksa. Selanjutnya adalah immerse. Nah, kalau immerse ini merupakan cara untuk merasakan situasi yang user rasakan. Misalkan kalau dalam PBK itu dalam empati ya, penting untuk memahami diri user dan hal apa yang penting bagi mereka. Kemudian, nah ini mungkin kalian sudah familiar ya, immerse. Jadinya intinya memposisikan diri kita terhadap kemudian selanjutnya ada brain dump. Brain dump ini adalah proses mengeluarkan semua yang kalian pikirkan di dalam otak ke media penyimpanan. Misalkan bisa itu kertas atau bisa komputer. Terus selanjutnya adalah penyaringan ide. Jadi dari 100 ide atau lebih, mungkin hanya ada mungkin hanya ada satu atau dua peluang yang nyata. Ide bisnis unggul itu yang berpotensi menjadi peluang mempunyai empat akor itu apa ya? Jangkar ya. Mempunyai 4 jangkar. Yang pertama, mereka menciptakan atau memecahkan
mereka menciptakan atau significant value, menambah nilai signifikan untuk konsumen atau pengguna akhir. Yang kedua, mereka melakukannya dengan memecahkan masalah yang signifikan atau kebutuhan yang signifikan mungkin ya, atau keinginan yang signifikan, di mana seseorang bersedia membayar mahal. Kemudian selanjutnya, therefore, oleh karena itu mereka memiliki pasar yang kuat, margin keuntungan dan karakteristik yang menghasilkan uang. Yang keempat, mereka cocok untuk menjadi founder dan tim manajemen pada saat itu dan di pasar dengan keseimbangan risiko. Mereka cocok dengan pendiri dan tim manajemen pada waktu itu dan dalam marketplace dengan resiko dan reward imbalan yang seimbang. Selanjutnya ada karakteristik ide bisnis yang ideal. Di sini kita bisa dilihat dari kelayakan teknisnya atau bisa dilihat dari dia memiliki dia tidak memerlukan investasi awal, terus memiliki pasar yang diakui dan terukur. Kemudian di sini tersedianya adanya kebutuhan yang dirasakan akan produk atau jasa. Jadi produk dan jasa itu emang dibutuhkan. Kemudian tersedianya sumber pasokan yang dapat diandalkan untuk input yang diperlukan. Kemudian tidak ada peraturan pemerintah di sini. Kemudian tidak memerlukan tenaga kerja. Mungkin tidak memerlukan banyak tenaga kerja kali ya. Kemudian memberikan 100% margin kotornya. Kemudian pembeli sering membeli, lalu menerima perlakuan pajak yang menguntungkan, kemudian memiliki sistem distribusi yang representatif dan mapan, memiliki nilai publisitas yang baik, dan tidak ada resiko dalam produk. Oke, selanjutnya kita masuk ke rencana bisnis. Jadi tujuannya rencana bisnis ini adalah sepenuhnya memberikan potensi sebuah peluang, kemudian mengidentifikasi faktor kunci kesuksesan atau keberhasilan, mengidentifikasi faktor-faktor resiko yang kritis, dan membimbing mengguide entrepreneur dalam startup dan menambah modal, meningkatkan raise capital, menambah modal. Kemudian selanjutnya yaitu rencana bisnis yang harus dilakukan. Yang pertama, libatkan semua tim manajemen dalam persiapannya. Kemudian membuat rencana itu selogis, komprehensif,
mudah dibaca, dan sesingkat mungkin. Kemudian tunjukkan komitmen, lalu mengidentifikasi risiko dan asumsi kritis, kemudian mengungkapkan dan mendiskusikan masalah saat ini atau yang mungkin terjadi dalam usahanya, kemudian mengidentifikasi beberapa sumber pembiayaan alternatif, dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, rencana rencana bisnis yang tidak boleh dilakukan, yaitu jangan memiliki orang unnamed, orang misterius mungkin ya, yang tidak disebutkan namanya di tim. Jadi semua tim itu harus kalian tulis. Kemudian jangan membuat pernyataan yang ambigu atau tidak jelas berdasar atau yang tidak berdasar, seperti memperkirakan jumlah memperkirakan penjualan berdasarkan apa yang dihasilkan oleh tim. Kemudian jangan mendeskripsikan produk dengan menggunakan jargon yang hanya bisa dipahami oleh expert. Kemudian jangan menghabiskan uang untuk mengembangkan brosur yang mewah. Jadi maksudnya other sizzle inside show the stick. Jadi kalau kalian membuat promosi itu jangan berlebihan gitu, tapi harus sesuai dengan yang dijanjikan atau yang dibayangkan oleh konsumennya. Oke, yang terakhir, kesimpulannya, bisnis yang baik itu adalah bisnis yang komplit, yang singkat, yang misalnya bukan singkat umur bisnisnya ya, tapi perencanaannya tuh yang sesingkat mungkin. Jangan sampai nanti kita berencana lama tapi bisnisnya nggak jalan-jalan. Kemudian terintegrasi, kemudian penuh persiapan, prepare, dan terorganisir atau terstruktur. Oke, cukup kuliah hari ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu untuk pemahaman materi simulasi bisnis pertemuan sesi UAS pertama ini. Sebetulnya hari ini seharusnya Ibu Sari yang mengisi, tapi beliau berhalangan hadir. Jadi di sini beliau hanya memberikan materinya dan saya berusaha untuk menjelaskan ringkas-ringkasnya sehingga kalian mudah memahaminya. Oke, mungkin cukup pertemuan hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Silahkan kalian nanti melihat tugas di course, ada forum diskusi yang harus kalian isi, yaitu kalian harus memikirkan ide bisnis kalian untuk proyek UAS ini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat.